Analisis dan perancangan sistem basis data, studi kasus, sistem informasi perpustakaan. Kita akan belajar bagaimana cara menganalisis dan merancang sistem basis data. Pada pertemuan kali ini, untuk mata kuliah yang berhubungan dengan website, kita akan membangun sebuah sistem informasi perpustakaan. Untuk studi kasusnya, kita akan menggunakan membangun sistem informasi perpustakaan di Stikom Uyilindo Kupang. Perhatikan data berikut ini. Fitur-fitur yang nantinya akan kita bangun dalam sistem informasi perpustakaan ini adalah yang pertama, login. Login ini dilakukan oleh dua orang aktor, yaitu aktor yang pertama adalah admin dan yang kedua adalah pengunjung. Admin itu yang dimaksud adalah petugas yang ada di perpustakaan, sedangkan pengunjung itu terdiri dari dosen, karyawan, mahasiswa, dan masyarakat. Berikut ada mengolah data profil. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi profil perpustakaan di Stikom Uyilindo Kupang. Lalu ada mengolah data admin, data lemari, dan data rak. Karena di perpustakaan itu sudah tentu ada lemari dan ada rak yang berfungsi untuk menyimpan buku-buku. Satu lemari memiliki banyak rak. Kemudian ada tabel yang namanya tabel penulis, tabel penerbit, dan jenis buku. Ketiga tabel ini berhubungan dengan tabel buku karena satu buku pasti memiliki penulis, memiliki penerbit, dan digolongkan dalam jenis buku apa. Kemudian adalah mengolah data pengunjung yang nantinya akan berkunjung ke Stikom Uyilindo Kupang. Kemudian ada mengolah data pinjam, data detail pinjam. Pinjam dan detail pinjam ini merupakan satu kesatuan, artinya satu kali transaksi peminjaman buku ada detail buku, dan ada banyak buku yang dipinjam. Untuk fitur login dapat diakses oleh admin dan pengunjung. Kemudian mengolah data profil dapat diakses oleh keduanya, tapi untuk admin di sini bisa melakukan cruise. Cruise artinya menambah data baru, membaca atau melihat data, mengubah data, menghapus data, dan mencari data. Sementara untuk pengunjung hanya bisa melihat atau membaca data saja. Kemudian fitur mengolah data admin. Mengolah data admin ini hanya dapat diakses oleh admin sendiri dan admin dapat melakukan cruise. Kemudian mengolah data lemari, rak, penulis, penerbit, dan jenis buku. Ini juga hanya dapat diakses oleh admin, yang mana admin dapat melakukan cruise. Lalu, fitur mengolah data buku. Fitur mengolah data buku dapat diakses oleh semua aktor, namun untuk admin dia memiliki hak akses untuk cruise, sementara pengunjung hanya bisa membaca data dan mencari data. Itu mengolah data buku. Kemudian mengolah data pengunjung
Admin dapat melakukan CRUD, sementara pengunjung hanya bisa create atau menambah data baru, membaca atau melihat data, dan mengubah data, namun tidak bisa menghapus data. Di sini ada keterangan, pengunjung hanya bisa menambahkan, membaca, dan mengubah datanya sendiri. Tidak bisa mengubah, menambahkan, atau membaca data pengunjung lain. Berikutnya adalah mengolah data pinjam dan detail pinjam. Ini satu kesatuan yang mana dapat diakses oleh semua aktor admin. Dia bisa melakukan CRUD, dan pengunjung juga bisa melakukan CRUD. Namun, pengunjung hanya bisa mengolah datanya sendiri atau data peminjaman. Ubah dan hapus dibatasi jika datanya sudah diproses. Artinya, datanya sudah divalidasi oleh admin, maka data tersebut tidak bisa lagi dihapus atau diubah. Ada beberapa catatan yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada sistem ini tidak menangani transaksi, sanksi keterlambatan pengembalian buku, misalnya yang berupa denda-denda. Yang kedua ada jumlah buku yang dikembalikan harus sama dengan jumlah yang dipinjam. Contoh, kalau misal satu transaksi dia meminjam 10 buku, maka harus mengembalikan jumlah yang sama, yakni 10 buku. Yang ketiga, ada dua aktor yang terlibat dalam sistem ini, yakni admin dan pengunjung. Yang keempat, ada kategori pengunjung, terdiri dari dosen, karyawan, mahasiswa, dan masyarakat. Yang kelima, pengembangan sistem menggunakan Visual Studio Code dan Exam versi 7.4. Versi PHP yang terbaru adalah versi 8. Fungsi-fungsi produk ini dianalisis atau ditentukan berdasarkan permasalahan yang terjadi di perpustakaan. Sistem terletak buku tidak bisa disimpan atau tidak diletakkan berdasarkan rak yang sesuai. Kemudian jika ada penambahan lemari atau rak, maka itu perlu pendataan ulang. Kemudian untuk mengolah data pengunjung. Jadi setiap pengunjung yang datang ke kampus Tikom UY Lindo Kupang dan mau melakukan peminjaman dan pengembalian buku, wajib mendata dirinya terlebih dahulu. Kemudian mereka bisa melakukan peminjaman buku yang nantinya akan di-approve oleh admin. Berdasarkan permasalahan ini, ada kurang lebih 10 tabel yang bisa kita buat. Ini pengembangan sistem yang pertama. Jika kita menambahkan fitur-fitur baru lagi, maka kita akan membutuhkan tabel tambah. Yang pertama adalah kita membutuhkan tabel admin. Tabel admin yang fungsinya untuk menyimpan data admin yang terdiri dari ID admin, atribut ada di sini, ada ID admin, tipe datanya integer, primary key, dan auto increment, artinya penomoran ID-nya dilakukan secara otomatis oleh MySQL. Kemudian ada nama dan tipe datanya adalah teks. Kita menggunakan teks
karena nama ini memiliki jumlah karakter yang tidak sama antara satu dengan yang lain. Sama halnya dengan tempat lahir, tanggal lahir, kita menggunakan date. Kemudian alamat, email, kita menggunakan teks, tidak menggunakan integer dengan telepon ini. Telepon ini sebenarnya dia terdiri dari angka-angka saja. Kalau terdiri dari angka-angka, pasti menurut pemikiran orang itu, kita harus menggunakan integer atau number. Untuk memilih data yang sesuai, apakah teks, varchar, atau integer, atau number, kita harus tahu terlebih dahulu fungsi daripada atribut tersebut. Misalkan telepon. Apakah telepon ini suatu saat dia terlibat dalam operasi perhitungan atau tidak? Karena telepon ini sama seperti string, pada umumnya ada huruf angka, namun dia wujudnya dalam bentuk angka, dan dia tidak suatu saat terlibat dalam operasi perhitungan. Dengan demikian, kita menggunakan tipe data teks. Karena teks bisa mengulang semua angka, huruf, karakter tertentu. Kemudian, kenapa tidak menggunakan varchar? Ini digunakan untuk data-data yang jumlah karakternya sama. Kemudian ada password, tipe datanya teks, karena jumlah karakternya kita tidak tahu dan tidak sama. Sementara status admin ini kita pakai karakter satu saja. Status ini dimaksud adalah apakah aktif atau tidak aktif. Kalau aktif kodenya 1, kalau tidak aktif kodenya adalah 0. Ketika kodenya 0, maka admin tersebut tidak bisa mengakses lagi. Kita lanjut ke tabel lemari. Pada tabel lemari kita menggunakan dua atribut saja, karena ID lemari, tipe datanya adalah integer, primary key, dan auto increment, dan nama lemari kita gunakan tipe datanya adalah teks. Kemudian ada tabel rak. Seperti penjelasan sebelumnya, satu lemari memiliki banyak rak. Artinya, di dalam lemari pasti ada rak-rak. Maka dari itu, rak dan lemari harus ada hubungan satu dengan yang lain. Di sini ada tipe datanya integer, primary key atau increment, nama rak, tipe datanya adalah teks, dan ID lemari adalah integer. Kemudian ada tabel penulis, tabel penerbit, dan tabel jenis buku. Ketiga tabel ini akan berhubungan dengan tabel buku karena satu buku memiliki satu penulis. Satu buku memiliki satu penerbit dan satu buku memiliki satu jenis, atau bisa dibalik, satu penulis bisa memiliki banyak buku, satu penerbit bisa menerbitkan banyak buku, dan satu jenis bisa memiliki banyak buku. Relasi yang terjadi adalah relasi one to many. Penulis ini sifatnya unik karena ada primary key dan auto increment, artinya bisa diaplikasi. Jadi kalau ditarik garis relasi penulis, di tabel penulis berelasi dengan ID penulis. ID penerbit di tabel penerbit berelasi dengan ID penerbit di tabel buku. Dan ID jenis buku di tabel jenis
di tabel jenis berelasi dengan ID jenis buku di tabel buku yang ini. Ketiga ini saling berelasi. Pertama, tabel penulis. Tabel penulis tipe datanya adalah integer, primary key, auto increment. Sementara nama tipe datanya teks, tempat lahir tipe datanya teks karena lebar datanya tidak sama antara satu dengan yang lain. Tanggal lahir tipe datanya date, alamat tipe datanya teks, email dan telepon tipe datanya teks. Status ini tipe datanya char, status ini aktif dan tidak aktif. Jadi kita bisa menggunakan angka 0 dan 1. Kemudian berikutnya adalah tabel penerbit. Tabel penerbit terdiri dari ID penerbit, lalu nama dan alamat, tipe datanya teks karena antara satu data dengan data yang lain. Lalu kota, email, telepon, tipe datanya teks, dan status tipe datanya char. Kemudian ada tabel jenis buku. Terdiri dari 2, yaitu ID jenis buku, tipe datanya integer, primary key, auto increment, dan nama tipe datanya teks. Kita di sini jenis buku kita menggunakan tipe datanya teks. Kemudian ada tabel buku, ada ID buku, tipe datanya integer, primary key, auto increment, judul dan intisari, tipe datanya adalah teks, judulnya teks karena terdiri dari beberapa angka dan lebar data antara satu data dengan data yang lain tidak sama. Intisari tipe datanya teks karena terdiri dari huruf dan angka dan lebar data tidak sama dan jumlahnya tak terbatas. Kemudian tahun terbit, tipe datanya adalah varchar, lebarnya 4, tahun terbit tidak terlibat ke dalam operasi perhitungan. Jadi kita menggunakan angka saja dengan jumlah karakternya adalah 4. ISBN tipe datanya teks. Di sini 0 karena artinya atribut ini datanya boleh kosong karena ada buku yang tidak memiliki ISBN. Jumlah halaman dan jumlah buku tipe datanya integer karena operasi perhitungan. Kemudian ada ID penulis, ID penerbit, dan ID jenis buku merupakan foreign key dari masing-masing tabel ini. Sifatnya adalah foreign key, datanya bisa diduplikasi. Statusnya adalah char. Di sini kita memiliki dengan angka 1. Kemudian ada tabel pengunjung. Ada ID pengunjung, tipe datanya integer, primary key, auto increment, nama, tempat tanggal lahir, tipe datanya teks, tanggal lahir, tipe datanya date, alamat, tipe datanya teks, jenis kelamin varchar dengan lebarnya 9, email, telepon, kategori, dan password, tipe datanya teks. Untuk tabel pengunjung ini akan berelasi dengan tabel pinjam. Jadi kalau ada banyak buku yang dipinjam, maka harus ada satu tabel, yaitu tabel detail. Tabel detail pinjam terdiri dari ID detail, tipe datanya primary key, auto increment. ID pinjam, dia berelasi dengan tabel pinjam.
Kemudian berelasi dengan tabel buku. Berelasi dengan tabel buku artinya transaksi peminjaman ini, buku apa saja yang dipinjam dan jumlahnya berapa. Jadi dalam satu transaksi peminjaman pasti berhubungan dengan pengunjung karena pengunjung yang melakukan peminjaman. Kemudian berhubungan dengan tabel buku, buku apa saja yang dipinjam. Kemudian di tabel detail ini berelasi antara satu dengan yang lain. Lalu ada tabel profil. Di sini ada ID profil, tipe datanya integer, primary key, auto increment, nama perpustakaan, alamat, email, telepon, URL, deskripsi, kepala perpustakaan, tipe datanya teks. Ini adalah rancangan sistem informasi perpustakaan yang akan kita bangun di semester ini di mata kuliah web.